Halo, selamat pagi. Saya Teguh Prasetyo, S.Hum M.Hum. Saya menamatkan pendidikan S1 saya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, program studi Sastra Indonesia, dan melanjutkan S2 saya di fakultas yang sama, FIB UI, dengan penjurusan Ilmu Susastra. Saat ini saya berhome base di Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia, tepatnya di program studi Pendidikan Bahasa Mandarin, dan saya berfokus pada pengajaran bahasa Indonesia serta ilmu sastra, khususnya sastra Indonesia. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajar selama berkarir di Universitas Kristen Indonesia seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Akademik atau Indonesian Language for Academic Purpose, Indonesian Literary in English, kemudian ada Study of Indonesian Culture atau Budaya Indonesia, juga Filsafat Bahasa. Nah, saat ini saya akan membuat video tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Bahasa Indonesia, sebagai prasyarat sertifikasi dosen. Dan pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang diksi, salah satu pertemuan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Metode yang saya ajarkan pada mata kuliah kali ini adalah active learning, dan di sini materi tentang diksi itu berkaitan dengan pemilihan kata, dan kemudian bagaimana sebagai mahasiswa kita bisa memilih kata dengan bijak untuk keperluan penulisan ilmiah dan akademik. Terima kasih, selamat menikmati video ini. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai ejaan dan beberapa kaidah yang kita sempat diskusikan di kelas. Kali ini kita akan melanjutkan ke sesi diksi atau pilihan kata. Mungkin teman-teman pernah berkutat dengan pilihan kata ketika mau menulis, mau membuat kalimat dan sebagainya. Dan di sini kita akan coba bedah bagaimana sih sebenarnya pilihan kata di dalam penggunaan untuk penulisan ilmiah ataupun penulisan jenis apapun ya, agar kita bisa menggunakan kata dengan bijak dan bisa kita gunakan kata-kata tersebut untuk penggunaan yang tepat. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin minta tolong Christopher untuk bantu baca satu puisi dulu di depan. Boleh dibaca, boleh sambil berdiri. Oke, Pak. Kamus Kecil, Djoko Pinurbo. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kasar, rumit, dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber dari segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari anak, bahwa ibu tidak berniat kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang yang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan batin, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesiaku yang bunda membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu, malah merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat.
di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam ruang penuh ruang. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semuanya, kita bisa cermati kamus kecil karya Djoko Pinurbo. Ada hal yang menarik di sini. Ada yang dipermainkan dalam puisinya. Apa itu? Kosakata. Kosakata. Ya. Kita bisa melihat bahwa ini berawal dari angan. Ada perubahan huruf I menjadi A. Bahwa ibu tidak pernah kehilangan iba. Sesuatu yang sebenarnya secara bunyi mirip, tetapi maknanya bisa diramu menjadi sangat baik. Nah, keahlian dari Djoko Pinurbo adalah mengolah kata, sehingga penggunaan kata yang tepat bisa menjadikan puisinya menjadi lebih indah. Nah, kali ini kita memang tidak akan berbicara mengenai konteks sastra, tetapi setidaknya dengan melihat karya sastra, kita juga bisa melihat bahwa pemilihan kata di dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak, dan itu bisa memperkaya maupun membuat kalimat menjadi indah, menjadi bagus, ya. Tidak hanya untuk karya sastra, tetapi juga untuk karya ilmiah, karya akademik yang akan kita pelajari selama 4 tahun ke depan. Ya. Nah, kita bisa lihat juga di teks-teks sehari-hari ada yang menarik di sini. Kira-kira Amel, apa yang menarik di sini? Ada 4 jenazah ditemukan tewas. Namanya jenazah kan udah meninggal. Ya, yang menarik di sini adalah jenazah dan tewas. Ada kesalahan penggunaan kata, ya. Nah, ada itu. Jenazah, tewas. Seharusnya jenazah sudah pasti tewas. Nah, kalau kita tidak cermat menggunakan kata, maka penggunaan kalimat ataupun penggunaan judul yang akan kita buat seolah menjadi sangat aneh, lucu, atau terkesan ambigu di kepala kita. Selanjutnya juga kita pernah melihat kasus yang ada di berbagai macam media terkait dengan penggunaan kata. Di sebelah kanan kita pernah dikenalkan dengan polemik yang waktu itu sampai sebulan lebih dibahas, ya, tentang kata mudik dan pulang kampung. Ada yang merasa kata itu berbeda? Enggak. Menurut saya itu sama. Menurut kamu sama? Iya. Kalau menurut Erik? Sama. Tetapi waktu itu memang dimaknai berbeda, ya, karena waktu itu presiden yang mengatakan bahwa itu berbeda. Tapi apakah presiden salah dan kita benar? Itu belum tentu, gitu ya. Karena memang kosakata itu tergantung konteks penggunaannya. Mudik bisa dimaknai juga dengan sesuatu yang berulang kali dilakukan ketika hanya hari besar, tetapi juga bagi sebagian orang mudik kan etimologinya dari mulih mudik, ya, kalau dalam bahasa Jawa, ya, artinya sama aja, pulang kampung. Jadi kita mau membahas dari segi etimologinya atau membahas dari segi penggunaannya, karena misalnya nih David pernah mudik. Mudik hanya kalau kapan? Kalau lebaran, ya. Berarti bagi David mudik, yes, benar, hanya terjadi ketika lebaran. Tapi bagi sebagian orang, mungkin ada yang mudik hampir 5 kali setahun, 10 kali tahun, gitu ya. Sehingga memang kata mudik dan pulang kampung di sini harus digunakan bukan masalah berdebat mana makna yang paling benar, tetapi konteks penggunaan di dalam kalimat dan juga bahasanya mana yang paling tepat. Sama dengan kata-kata polemik yang pernah terjadi juga mengenai penyintas korupsi, maling, dan rampok. Waktu itu pernah ada kasus bahwa media berusaha untuk mengganti kata koruptor menjadi maling. Agar apa? Agar konotasinya lebih kena di masyarakat. Agar para koruptor tidak merasa fine-fine saja di depan kamera, senyum-senyum dan sebagainya. Sehingga ada gerakan dari para wartawan untuk mengganti kata koruptor menjadi maling. Itu juga bahasa, ya, politis. Dan di situ kosakata yang kayaknya kok sederhana banget, tetapi digunakan
dan menjadi penting di dalam pergerakan penulisan, bahasa dan sebagainya. Juga kata penyintas korupsi. Pada saat itu pernah ada rumor tentang mantan narapidana korupsi yang sudah bebas akan dijadikan duta anti korupsi karena mereka adalah penyintas korupsi, dan itu ditentang oleh beberapa kalangan ya. Penyintas korupsi kan sebenarnya berbeda dengan mantan narapidana korupsi ya. Penyintas itu apa? Ada yang tahu? Survivor. Ya. Pada saat itu ada kesalahpahaman bahwa kata penyintas itu dikiranya adalah mereka yang sudah selesai. Tetapi penyintas harusnya kan survivor. Kalau survivor berarti seharusnya orang yang survive itu adalah siapa? Dari koruptor. Ya. Harusnya kita ya, masyarakat ya. Nah, itu penyintas korupsi waktu itu penggunaannya salah konteks gitu ya. Itu terjadi di keseharian kita. Karena itu kita sebagai mahasiswa, akademisi dan sebagainya, kita harus bisa memilah dan memilih kata dengan tepat untuk penggunaan yang tepat juga. Terlepas dari kita nanti menjadi apa. Misalkan teman-teman menjadi akademisi gitu ya. Saya juga misalkan menulis ilmiah, itu tergantung konteks kita mengajar dalam konteks mengajar atau menulis ilmiah atau menulis artikel populer, atau mungkin kalian nanti jadi politikus atau jadi pejabat dan sebagainya. Ketika menggunakan kata itu jangan sampai slip tongue gitu ya. Pernah kan kita juga mengingat dulu asam folat jadi asam sulfat. Iya. Itu juga kan slip tongue, entah apapun itu, yang jelas kata-kata itu menjadi sangat berbeda dan bermakna gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dan bisa dengan baik ya. Karena itu tujuan pembelajaran kali ini adalah mengikuti CPMK yang sudah ada, menganalisis struktur dan kaidah gramatikal bahasa Indonesia dengan baik, dan menganalisis penggunaan diksi yang tepat sesuai dalam penulisan bahasa Indonesia baku dan efektif. Dan tujuannya adalah sesuai setelah kita nanti melakukan pembelajaran, diharapkan teman-teman mampu menganalisis penggunaan bahasa diksi yang tepat dan sesuai untuk penulisan karya ilmiah akademik maupun populer menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Itu tujuan pembelajaran dari kita. Karena itu bagaimana sih seharusnya kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat? Ya. Karena dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau kita cermati dalam kamus itu dari A sampai Z kita bisa saja menemukan sinonim. Tapi yang sinonim belum tentu artinya sama persis. Karena setiap kata punya makna, atau tidak ada dua kata yang maknanya sama persis gitu ya. Misalnya kita perdebatkan kata apa? Punya dan milik. Ada yang merasa kata itu berbeda kalau dalam konteks penggunaan? Helim? Ya, Christopher? Kalau punya itu kayaknya nggak ada sense of ownership-nya gitu, Pak. Karena misalnya kayak punya tuh bisa kita bilang kayak, oh ya ini apa, punya ibu gua atau punya siapa. Kalau milik kan kayaknya kesannya lebih ke, kalau secara konteks menurut logika saya Pak ya, milik itu kayak lebih apa ya, intimate aja gitu, lebih personal, bahasanya personal kalau menurut saya. Ada yang berasumsi lain? Erik, Novel, Kevin? Merasa sama aja sih Pak. Merasa sama saja ya? Kita punya dua kosakata punya dan milik. Tetapi sebenarnya untuk menganalisis penggunaan yang tepat dan maknanya yang lebih sesuai, kita bisa melihat gejalanya di dalam penggunaan di dalam bahasa Indonesia. Biasanya kita menggunakan kata punya itu untuk kepemilikan sesuatu yang sifatnya dua arah gitu. Misalnya saya punya pacar gitu. Pacarnya juga mempunyai saya kan. Itu kan memiliki dua arah. Tapi sementara kalau saya memiliki remote, maka remote adalah benda mati yang tidak bisa memiliki saya. Iya. Karena itu tadi kata siapa, Christopher, punya apa?
intimate, personal. value atau semacam kayak obsesif gitu ya. obsesif gitu ya. Lebih merasa ini barang harus dipertahankan gitu. Tetapi kalau manusia enggak ya, atau mungkin makhluk hidup, mereka punya kebebasan yang tidak mengikat banget gitu ya. Kita punya komitmen tapi tidak mengikat sekali, karena itu biasanya punya dan milik konteksnya berbeda. Tetapi kita juga tidak berhak menjadi polisi bahasa yang kadang-kadang kita menyalahkan orang dan sebagainya. Kita harus juga arif dan bijak dalam melihat konteks penggunaan kata yang tepat. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketepatan penggunaan maknanya, dan yang kedua adalah kesesuaian. Kesesuaian artinya kita menggunakan kata sesuai pada tempatnya. Entah itu jenis teksnya, atau kita bertemu dengan siapa, gitu ya. Atau ketepatan itu berkaitan sama maknanya tepat apa enggak. Tadi kayak penyintas, ada yang salah paham soal penyintas itu orang yang sudah selesai. Padahal sebenarnya penyintas itu adalah yang survive, gitu ya. Nah itu kita harus memahami seperti makna denotasi, kita harus bisa menguasai itu ya. Kita paham kata-kata yang punya makna lain, kita bersayang seperti apa, misalkan meja hijau gitu dan sebagainya ya. Itu kita juga harus tahu menempatkan diri kata-kata yang denotatif atau akar rumput yang kita biasa gunakan di dalam teks ilmiah. Misalnya, apa sih akar rumput? Itu kan bukan akarnya rumput, tetapi orang-orang yang marginal, orang-orang kecil dan sebagainya. Kata sinonim yang mirip tadi kita sudah bahas gitu ya. Ada juga gaji, upah, bayaran, apakah itu sama persis gitu. Kalau misalkan Sisil jadi karyawan, digaji atau diupah? Digaji. Ya, bukan diupah ya. Oke. Dan sebagainya. Kata yang mirip ejaannya kalau salah juga tidak baik juga ya. Kata-kata yang abstrak ini yang perlu diperhatikan selama kita menjadi mahasiswa dan berkuliah. Nah ya, kalau abstrak, misalnya kita belajar teori tertentu, misalnya feminisme, gitu. Ada apa? Gender performatif. Apa itu? Sebelum kita paham tentang gender performatif, jangan asal main gitu, atau biopower gitu. Kita menggunakan kata itu serampangan. Kita tidak bisa mempertahankan di dalam argumentasi, dalam skripsi maupun tulisan. Gitu. Itu kan harus hati-hati ya. Hiponimi, hipernimi ya, kalau olahraga, basket dan sebagainya itu jangan digunakan sembarangan juga. Kalau konjungsi juga semacam itu ya. Sementara kalau kita menggunakan prinsip kesesuaian, kalau kita ketemu sama orang, gitu ya, misalkan kita ketemu sama masyarakat, sementara kita adalah mahasiswa yang berpendidikan, jangan pula kita menggunakan kata-kata yang pakai ya kelihatannya asing banget gitu ya, yang kita dapatkan kayak misalnya kita mau mengadvokasi gerakan perempuan untuk setara gitu ya di tengah masyarakat. Jangan kemudian kita, ayo kita ini adalah masyarakat kelas 2 gitu, atau mungkin kita adalah pakai katanya Simone de Beauvoir gitu misalnya ya, atau pakai kata-kata Judith Butler ya dan sebagainya. Itu kan semuanya nggak tepat ya, dalam artian masyarakat biasa kan nggak berpendidikan, maksud saya tidak menempuh mata kuliah yang sama dengan kita, sehingga kita harus bisa membahasakan ke semua orang pakai bahasa yang lebih bijak, lebih sesuai gitu ya, dan dipahami dengan baik ya. Oke, kita langsung aja deh untuk memperkuat ya pemahaman kita mengenai diksi. Sini ada studi kasus, ada 2 paragraf, ada 5 kata yang penulisannya salah, mungkin kita bisa betulkan. Karena itu kita coba bagi 3-4 orang kelompok ya. Muter aja di sini, bisa berkelompok. Oke, Oke, sekarang Ya.
mungkin Ini 4. Berarti bertiga kan? Kan 10. kalau Kau ke saya. Kevin ke sana tuh. ya Kevin di sana. Ini biar agak bisa di Kamu ke sini. biar agak Maaf. Oke, jadi instruksinya adalah diskusikan pembetulan terhadap kata yang dicetak tebal tadi. Waktu diskusi maksimal 5 menit dan nanti saya akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, bisa dituliskan di kertas maupun di handphone ya. Ini adalah soalnya. Iya, maaf. Ya, diskusi dimulai ya. Jadi cuma ada 5 kata ya, Pak? Ya 5 kata. Makanya maksimal 5 menit. Mencari solusi perbaiki Iya. cetak tebal Iya. Iya, di sini. identity jadi apa Identity maksud. Ada identity. Kalian bisa tuliskan Jadi identitas. pembetulan katanya, kemudian nanti langsung dibetulkan. Jadi kurang eksis. Belum baik. Iya. Coba kalau nanti nggak masuk. oh tuh bersama apa Ya udah skill. terus kalau S jadi Renungan. Dan konteksnya oh diasingkan terasingkan Ya, bagaimana kelompok terus di situ? Oh iya, tapi diperhatikan ya bahwa itu bisa saja dari bahasa asing dan karena ini sebagai bahasa Indonesia, kalian bisa dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Iya, tadi kamu juga sudah berpikir seperti demikian, Pak. Bagaimana? Hasil nomor 3. Nomor 3, Excel. Bisa saja kalian lihat bahwa itu sebenarnya dari bahasa asing, cuma pengindonesiaannya bahasa dalam bahasa Indonesia itu masih bahasa asing. Kalian bisa betulkan kata-katanya dan kalian bisa lihat juga bisa bahasa ini Indonesia. asing enggak, karena gini, para pengungsi yang harus meninggalkan rumahnya pada hari ini para pengungsi jadi jangan kamera dia. kalau jika maksud orang yang orang yang menjadi pengungsi dan bingung ini teksnya teks formal sehingga kalau mungkin di atasnya adalah seorang yang diasingkan atau pengasingan baru dia pakai hari-hari dihadapi dalam pengasingan jadi kalau misalnya dipanggil apa sejujurnya dalam sebuah kalimat boleh saja atau diganti sama sekali juga bisa karena kan kita bisa memilih sebenarnya yang tepat adalah pengasingan oke sudah bahasa asing itu Tinggal tempat tinggalnya jadi tempat tinggal menemukan banyak tinggalnya tercara pun dari kantor budaya tinggal wilayah yang asalnya konflik yang menyebabkan masih ada
pengasingan atau Kalau sekarang kamu gimana? Tapi jangan diganti kata-kata yang panjang ya. Boleh diganti satu kata atau diganti dua kata sebagai kata. Boleh. Tapi kalau terlalu panjang tidak. Nanti kalimatnya jadi panjang banget. Apa maksudnya? perubahan sudah menerima di coba kan balik Oke, sudah. Ya, sepertinya teman-teman sudah selesai semua ya. Kalau begitu kita coba tunjukkan hasil diskusi kita. Saya akan tunjuk kelompoknya Zaki. Kelompok kamu wakilnya kasih sih. Ya, boleh. Kasih sil. Hasil. Ya, kita ke depan nanti. Kelompok yang lain jika punya pendapat yang berbeda boleh menyanggah jawaban dari kelompok Zaki ya. oh ya udah nih Betul Pak, setuju. kalau misalnya menurut kami Pak, kelompok kami apa tadi sudah diskusi, identity ini bukan termasuk kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku bahasa Indonesia itu harusnya apa tadi? Identitas. Identitas. Nomor 1 identitas. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan renungkan. Kalau renungkan itu kurang tepat Pak. Menurut kami itu lebih tepatnya direnungkan karena kalau Renungan. perenungan. Ya, ini kalimatnya kan dari sini. Itulah sedikit Perenungan pertanyaan yang muncul. perenungan pertanyaan yang muncul ketika berbicara dan berempati pada para pengungsi yang harus meninggalkan rumahnya. Perenungan semuanya setuju atau ada yang berbeda? Renungan sebagai kata benda di situ cocok-cocok saja sebenarnya ya. Perenungan maupun renungan sama-sama kata benda sehingga bisa masuk. Baik, sementara renungkan kata imperatif, kata kerja, kata perintah itu tidak tepat di situ. Nah, yang eksil ini kami tadi sempat bingung Pak antara yang kami itu mau pakai pengungsi atau terasing. Tapi kalau dilihat dari konteks di atas Pak yang tadi kami ingin dari mana Pak yang tadi Pak? Dari Para pengungsi. para pengungsi. Ini kan konteksnya membahas tentang pengungsi. Makanya tadi kami mikir apakah kami pakai pengungsi. Jadi mana sih Pak? Hari-hari dihadapi menjadi pengungsi dan bingung menunggu kepastian. Sebenarnya tadi ada dua opsi kami karena antara pengungsi atau terasingkan. Gitu. Jadi Terasing doang. terasing. Terasing. Iya. Ya, kelompok lain? Ya, kelompok Erik menurut kamu? Menurut kami pakai padanan dari kata Excel ya kalau di menurut KBBI berarti Excel jadi Excel aja. Excel aja. Excel aja. Oke. Ya, bisa saja opsinya seperti itu ya. Terasing atau juga Excel dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah diadaptasi diserap ya menjadi Excel. Oke. Selanjutnya nomor 4 minority, semuanya saya sepertinya setuju menjadi minoritas ya. Yang terakhir Tinggalnya kami pakai tempat tinggal. tempat tinggal. Kita baca kalimat terakhir. Konflik-konflik yang menyebabkan situasi perang tak berujung juga menimbulkan banyak kelompok yang tersisih dan harus tercerabut dari akar budaya dan wilayah yang ditinggalkan. Asalnya. Tapi ada kata yang Ditinggal ya. yang ditinggalkannya ya. Iya benar. Kalau asalnya itu nggak bisa pakai yang. Iya. Nggak mungkin yang asal. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sepertinya waktu kita masih sisa sedikit ya, tetapi saya kira kuis individual kita bisa
berikan di rumah ya setelah ini sebagai asesmen selanjutnya agar teman-teman bisa mengakses tautan berikut ini atau nanti ini aplikasi Quizizz sebenarnya sekarang sudah berubah namanya, saya agak lupa, tapi lanjutkan aja di sini ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa diksi atau pilihan kata menjadi elemen penting dalam berbahasa. Ketika penggunaan diksi dilakukan tanpa pemahaman yang baik, kalimat atau ucapan kita dalam berbahasa pun menjadi ambigu dan syarat kesalahpahaman. Dalam menentukan penggunaan pilihan kata yang baik, prinsip ketepatan pada makna dan kesesuaian terhadap penggunaan dalam konteks berbahasa sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada distorsi makna. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi dan aktif di dalam kelas. Kita beri tepuk tangan. Jangan lupa ya, ada kuis yang harus kita kerjakan untuk kita nanti sama-sama bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita lanjut juga ke materi kalimat. Oke, saya coba tutup karena tadi udah dibuka dengan baca puisi dari Christopher. Ya, kita tutup dengan pantun. Di pagi hari burung berkicau merdu. Cakep. Menyambut mentari dengan riang gembira. Cakep. Terima kasih semuanya telah menyimak ilmu. Cakep. Diksi tepat dipakai, karya jadi bermakna.